Halo rebahaners, dimanapun kalian berada, semoga tetap diberi napas meskipun kalian sudah malas. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja masuk ke isi ceritanya dan memutar intronya. Film diawali dengan diperlihatkannya seorang anak kecil yang bernama Martin. Martin ini tidak bisa merasakan rasa sakit atau apapun yang secara fisik. Lalu datanglah seorang pria. Pria ini adalah psikopat yang suka menculik dan membunuh anak-anak dan gadis-gadis. Dia mengatakan kalau Martin mau ikut, dia akan memberikan hadiah sepeda kepadanya. Dan dengan polosnya, Martin pun ikut dengan psikopat itu. Lalu Martin dibawa ke sebuah tempat yang bernama Suter. Suter ini adalah gedung bekas pabrik pengepakan daging. Sesampainya di situ, pipi Martin disayat, tapi Martin tidak merasa sakit sedikit pun. Lalu dia diperlihatkan sebuah adegan yang mengerikan. Karena ketakutan, Martin coba untuk lari, tapi psikopat itu mengejar dan menangkapnya. Nah, singkat cerita, 5 tahun pun berlalu. Di sini kita diperlihatkan seorang gadis yang bukan hanya cantik, tetapi juga sangat bahenol. Dia bernama Allison. Dia berasal dari Chicago. Karena orang tuanya meninggal, dia memutuskan untuk tinggal bersama pamannya, yang bernama John. Sesampainya di rumah John, dia bertemu dengan istri John yang bernama Karen dan anaknya Wendy. Di sisi lain, saat mau pulang, seorang gadis yang bernama Melissa, tiba-tiba di belakang ada psikopat yang menghalangi mobilnya. Pas Melissa keluar, dia langsung dipukul dan dibawa oleh psikopat itu. Lalu tangannya diikat dan digantung. Nah, tepat di pagi hari, Allison pergi untuk berolahraga. Lalu dia melihat Martin di bekas pabrik itu. Karena tidak tahu, dia pun melanjutkan larinya. Lalu dia pun terseret truk dan jatuh. Dan ada seorang pria yang menghampirinya. Pria ini bernama William. Lalu William pun mengatakan Allison pulang. Nah, singkat cerita, John pergi untuk mengantar Allison ke sekolah barunya. Saat di perjalanan, Allison bercerita tentang apa yang dia lihat sewaktu lari pagi kemarin. Tapi John mengatakan mungkin itu hanya anak yang merusak tempat itu. Nah, mereka pun sampai, dan si John akan menjemput Allison jam 2:30 sore. Di sisi lain, psikopat sedang membersihkan badan Martin. Karena Martin tidak punya perasa, psikopat ini merawat dan menganggap Martin seperti anaknya sendiri. Dan psikopat bilang kalau dia iri dengan ketenangan Martin. Nah, karena Allison pulang lebih awal dan menunggu John lama, dia pun pulang sendiri. Saat di perjalanan, ternyata dia diperhatikan oleh psikopat itu. Lalu dia mampir sebentar ke rumah Willy. Nah, di sisi lain, saat psikopat sedang menulis catatan, Martin melepaskan Melissa. Tapi saat Melissa berusaha keluar, dia berteriak karena takut melihat orang-orangan yang dibuat oleh psikopat. Dan psikopat pun mendengar teriakan Melissa. Lalu dia menangkap dan diikat saja itu cecekolan Melissa. Terus ditarik secara tergantung dan dimasukkan ke dalam yang entah itu namanya apa, saya tidak tahu. Dan dia langsung dibakar oleh psikopat itu. Sungguh kejam sekali. Dan psikopat itu pun marah kepada Martin karena telah melepaskan Melissa. Nah, singkat cerita, sepulang sekolah, Allison jogging seperti biasa. Lalu bertemu dengan Willy. Dan mereka pergi ke kafe. Nah, saat mau pulang, mereka berhenti sebentar. Dan terjadi sedikit percakapan. Tak lama Willy pun nyosor dan membelai Allison. Saat tangan Willy hampir ngodok, tiba-tiba dan Allison pun pulang dengan John. Terjadi sedikit perdebatan saat di mobil. Nah, tepat di malam hari, ada psikopat yang sedang melatih Martin untuk membunuh. Dan yang dibunuhnya adalah Melissa. Singkat cerita, di pagi hari, Allison pergi keluar untuk melepas kesedihan. Lalu dia melihat Martin.
Karena penasaran, dia pergi untuk mencarinya, dan kebetulan psikopat itu sedang keluar. Saat Ellison masuk, dia kaget karena melihat seluruh ruangan yang dipenuhi darah. Lalu dia menemukan sebuah buku catatan, dan dia baru tahu kalau anak kecil itu bernama Martin. Nah, saat Ellison membujuk Martin untuk keluar, tiba-tiba dia pun ditangkap dan digantung sama seperti korban sebelumnya. Nah, di pagi hari, John yang mau mencari Ellison, dia kedatangan Willie yang mau bertemu Ellison. Tapi si John marah-marah karena dia menganggap penyebab hilangnya Ellison adalah gara-gara Willie. Lalu John pun pergi. Nah, saat si John mencari Ellison di shooter, dia ditembak mati oleh psikopat itu. Nah, karena Ellison tidak mau diam, psikopat pun mengurung dia di ruangan pendingin. Saat menyalakan lampu, Ellison berteriak histeris karena melihat banyak sekali mayat korban mutilasi psikopat itu. Nah, Willie yang melihat mobil John pergi menghampirinya, lalu masuk ke tempat psikopat itu. Nah, Willie pun menemukan Ellison yang terkurung. Ketika dia berusaha membongkar gemboknya, tiba-tiba Nah, singkat cerita, saat mau keluar, psikopat ini menancapkan pisau di tangan Martin agar si Martin tidak kabur. Karena tidak merasa sakit, Martin pun hanya berdiam diri. Nah, Ellison yang sedang merenung menemukan sebuah besi lonjong dan lubang. Dia pun berpikir untuk mencolok dan mengocok-ngocok lubang itu. Maksudnya mencongkel. Nah, ketika hendak keluar, dia melihat Martin dan pisau yang tertancap di tangannya. Dia pun keluar dengan membawa si Martin. Nah, di sisi lain ada Karin dan Wendy yang sedang menunggu John. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Mereka kira itu adalah John. Tapi pas dibuka, psikopat itu langsung menusuk tubuh Karin. Lalu psikopat itu membaringkan John yang sudah mati di sampingnya Karin dan membakar rumah itu. Nah, psikopat ini berlanjut dengan mencari Wendy. Tapi saat mau membunuh Wendy, Ellison pun datang dan langsung menusuk psikopat itu dari belakang. Dan psikopat itu pun langsung lari. Nah, Ellison pun menyuruh Wendy tetap diam sebentar, sementara dia ke bawah untuk mencari Martin. Saat dia menelpon polisi, dia melihat darah di gagang pintu. Pas dia buka pintu itu, ternyata itu adalah Martin. Dia menusuk Ellison berkali-kali. Lalu dia naik dan membunuh Wendy. Karena semasa hidupnya hanya diajarkan untuk diam dan membunuh, dia pun balik lagi ke shooter dan mencolek-colek psikopat itu dengan kapak. Dan film pun berakhir dengan Martin yang menjadi penerus psikopat.